Ayo kameramen. Aki ini bingung, ini siapa digubuk sama matinya ada siapa? Tapi nampak ada seseorang. Iya kameramen. Nampaknya ada seseorang. Jangan-jangan. Karena Aki ini baru habis ini jangan. Apakah warga yang sedang beristirahat? Karena Aki ini bingung. Aki tadi tinggalkan gubuk Aki ini dalam keadaan kosong. Ayo kameramen. Mencari selamat juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Allah pengopong. Iya Ki. Alhamdulillah Ki. Sudah lama Pong? Ya alhamdulillah Ki. Kami sempat bertarung juga di sini Ki. Bertarung dengan siapa Pong? Tadi ada Alek datang ke sini mencari Aki dengan bersama seseorang yang berpakaian serba hitam Ki. Alek atau Jale? Karena Aki tadi sengaja memindahkan Janggar. Karena Janggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah Bang Opong. Ada apa Bang Opong kok kayak kesakitan? Iya, dadaku agak sakit pilih ini Ki ya. Tadi ada siapa namanya Ki, si Alek Ki ya. Alek. Datang ke sini Ki mencari Aki, bahkan mau menghancurkan rumah Aki ini. Gurunya itu saya tidak tahu Ki, saya tidak ingin menghancurkan gubuk selamat. Iya Ki. Bukan ngajak sekali, jangan-jangan karena jangka kemarin kena ikat. Dan Aki pindahkan dari pohon besar itu, kena gantung Aki pindahkan ke lubuk sengit. Di situ juga Aki sempat bertemu dengan Jalek dan Sabtu lagi mencari Ikan. mencari nau. Mencari nau. Itulah Ki. Tadi mereka menyebut nama-nama daripada Janggar Ki ya. Mereka pengen minta dibebaskan Janggar. Oh, pada Aki minta bebaskan Janggar. Iya Ki. Enak sekali mereka. Sedangkan Janggar, apa kata Janggar yang disampaikan kepada Ki Slamet? Apapun yang terjadi katanya. Aku tidak akan pernah bertobat, Ki Slamet katanya. Walaupun kau habis ya aku di pinggir sungai ini, aku tidak akan bertobat katanya. Makanya kemarin aku gantung di pohon besar. Saat ini aku pindahkan ke lubuk sedip. Nah, di situ juga sempat bertemu dengan Jalek dan Sabtu Pong. Oh, iya. Itulah Ki. Tapi lagi kemana mereka Pong? Nah mereka tadi Ki sempat mau mencari Aki Ki. Mereka katanya akan semua pantau hutan ini katanya. Mereka akan mencari Aki Ki. Tapi alhamdulillah ya, Om Pong tadi juga merasa keselamatan Aki juga. Tapi karena Aki ini mendapatkan firasat Pong, ya, bahwa akan ada sosok orang yang maha dahsyat katanya akan muncul. Iya, tapi benar itu, Ki. nampaknya tidak asing dari Ki Slamet ini. Ini sengaja diturunkan antek-anteknya atau kaki tangannya untuk memantau. Iya benar. Karena tujuan mereka ingin tidak terima dengan keadaan meskipun bertobat, bahkan jaga di sekarang mereka tidak ingin. Iya. Mereka ingin pokoknya hancurkan katanya setiap orang yang menghalangi langkah semua pengikutnya katanya. Ya sama Ki, apa yang disampaikan Alex seperti tadi dengan orang yang berpakaian hitam tadi Ki. Sama, selagi katanya tidak termasuk Ki Slamet, tidak termasuk Bang Lampung, kalian semua katanya kalau menghalangi semua keinginan para kami tidak akan segan-segan untuk menyiapkan kalian. Itu pun juga yang disampaikan dari Jalek dan Sabtu tadi Pong. Iya, katanya bahwa katanya Ki, kalau memang maha guru apa katanya, orang yang paling hebat katanya di Padepokan, tidak bangga, tidak Ki Slamet, tidak siapapun katanya akan kata lebih baik kalian menyegah katanya. Bahkan Sabtu ini sempat bertemu juga Pong dengan Mas Roni, dengan Pulung. Untuk apa itu Ki? Yang mereka ingin. Bagaimana keadaan Pong? Iya, gini Ki. Jangan-jangan. Lu kan lama gimana? Udah minum madu belum? Jangan-jangan kita kincit Pong. Aduh, gimana ini? Enggak Pong. Wah, pukulannya sangat dahsyat Pong. Iya. Memang sangat dahsyat pukulannya. Aku merasakan sakit sekali. Di mana sakitnya Bang Opong? Bagian dada. Bagian dada. Coba diterapi Bagaimana dulu Ki. keadaan titik Pong? Apa masih tidak Bisa berdiri diperhatikan atau bagi tidak? mereka? Ya. Pong. Wah, bagaimana Pong? Astagfirullahaladzim. Apa? Ini apa yang kau rasakan Om Pong? Apa yang kalian rasakan? Kau tahu? Itulah akibatnya kalau berurusan denganku. Hah? Oh, kemarin kau sudah mendatangi gubuk Slamet ingin membakar dengan Mahesa. Siapa yang sudah menjaga gubuk Slamet? Karena Aki baru saja memindahkan Janggar dari pohon besar. Pohon kuini, tahu kau pohon kuini? Dan Aki pindahkan ke lubuk segip. Dan di situ dijaga dari Jalek dan Sabtu, tahu kau? Jelaskan kepada Boki. Jika memang Janggar macam-macam, lecet badannya,
Kau akan mati di tanganku, Ki. Janggar tidak lecet, cuman Kau apa? Memar aja, cuma memar. lidahnya sudah keluar. Kau apa? Kenapa? Kau sudah merasakan kekuatan Iya. yang buruk. Kau tahu. Aku tahu merasakan kuat keilmuan daripada orang yang bersama diri kau itu. Oh, takdirnya dia tidak puas ganggar di sekam. Iya, Bos Kim Tobat. Kenapa? Karena semua rencana mereka, Romi, yang katanya akan dapat 1000 sertifikat, akan dapat hutan selamat, dan mengarah kita keliling kampung telanjang bulan katanya. Semuanya tidak kesampaian. Sudahlah, Ale. Kalau kau ingin mengetahui keadaan Janggar, ada di Lubuk Serip, dan di situ kau akan bertemu dengan Jalek dan Sabturi di situ. Setan denganmu. Kau tetap saja mempermainkan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, lihat. Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Nampaknya penuh dengan darah. Saya juga tadi bertemu sosok yang sangat luar biasa. Dia menyampaikan bahwa bahasa isyaratnya itu dia ini adalah utusan Mahesa Putusan Mahesa. yang ingin membebaskan orang-orang sakti dari gunung. Jangan satu kekuatan. Memang benar, ini termasuk Alif juga yang tersebut tadi. Semua apa akan kami lakukan untuk kebebasan Bos Gimun dan Janggar. Sudahlah, Alek. Bos Gimun sudah tobat gara-gara kalian semuanya. Dari mana gara-gara kami ya? Kau sudah cuci otaknya. Dari mana cuci otak? Itu dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia tobat sekarang, ha? Itu kepercayaan kalian, Memang tidak dengan kepercayaan kepercayaan kami. Karena kalian di jalan yang sesat, maka kalian tidak percaya, Alek. Hah? Dia tidak sesat ya. Jika memang kalian tidak tangkap itu gini, dan kalian lepaskan. Ini menurut kami jalan kami benar. Menurut kalian sesat, terserah. Kau lihat, ompong. Lihat, Gus Arya. Aki Apa yang kau lihat? mengingatkan sosok Alek ini kepada seseorang yang sering ngelok kayu di hutan keselamatan di jalan. Sengaja. Kenapa kau tidak terima? Jangan kau sebut-sebut nama itulah. Karena orang tersebut salah satu dari sekutunya Mahesa. Itu saudara. Oh, saudaranya. Oh, dia akui saudara sekarang Mesa. Mahesa saudara, jalan saudaranya. Tapi bagaimana? Baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, tapi sangat luar biasa keilmuan orang-orang sakti tersebut yang mereka turunkan ini. Ya mungkin ini signal dari Maha Guru yang dikatakan dari Bos Gimon tersebut. Nah, benar Mungkin itu. ini orang-orang yang memang sengaja berguru kepadanya, sengaja turun gunung untuk memantau apakah benar di Padepokan itu tidak bisa dikatakan. Mungkin mereka ini ingin mengetes bahwa dari saudara-saudara Panggil Lampung ini apakah benar mereka ini orang hebat katanya sampai Bos Gimon katanya yang sempat menimba ilmu di sana sampai bertobat. Benar. Sudah kalian berbicara. Mengadu yang tidak. Aku Saya. kenapa Ki? Di saat Bos Gimun topeng dan bertobat, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang Nah, itu benar. Ya itulah tadi, Pong. Ketika seseorang akan mendapatkan hidayah, ingin melihat cahaya di dalam kehidupan ini, sudah pasti itulah cara Tuhan untuk mengangkat derajat itu. Dia pasti penuh dengan tantangan, tidak mungkin semudah membalikkan telapak tangan yang selama ini penuh dengan kemewahan. Nanti akan bertemu dengan makan pun susah, kan? Terus banyak sekali lah permasalahan. Bisa jadi nanti keluarganya hancur. Ya kenapa? Karena yang Maha Kuasa ingin menguji apakah benar hatinya memang ingin bertobat. Karena ketika yang Maha Kuasa ingin mengangkat derajat manusia itu kan, maka dia akan memberikan cobaan seberat-beratnya. Disitulah cara Tuhan untuk mengangkat derajat. Ketika kita mampu menghadapi cobaan tersebut, mudah-mudahan derajat kita akan lebih mulia dari orang-orang yang selama ini selalu sok benar berbuat baik. Kenapa tikus ini tidak mau tobat gitu sendiri? Karena otaknya memang dia ini, Pong, didatangkan dari dusun, dari Teser, dibelikan rumah, mobil. Oh, Jadi yang ada di otaknya harta. harta, Kemewahan. kemewahan. Diangkat derajatnya dengan begini ya. Dia sudah Dengan sama penampilan dengan kalian Mahesa. begini diangkat derajatnya. Tidak ada secuil pun aku tidak mau seperti kalian. Apakah kau tahu rumah, uang yang diberikan Teser itu dari hasil apa? Kau ingat, Alek, Ki, ketika aku tidak tangan mau tahu. kau patahkan karena kau menginjak-injak tangan Mas Rani sampai patah, makanya itulah balasannya. Aku tidak mau tahu tesan duit dari mana. Yang jelas, masa itu akibatnya kalau dia bersekutu dengan kalian. Bagaimana Aki tidak mau kapok ketika Mas Rani bekerja di lahan sawit, mencari sesuap nasi untuk biaya makan hidupnya, untuk menyekolahkan, tidak dibayar dengan Alek. Bahkan ketika dia meminta uang, diinjak-injak sama Mas Rani sampai 1000 pulau yang ada di tubuhnya penuh rontok satu persatu. Makan keringat orang, Lek. Ingat, yang Memeras makan tuh, keringat namanya. Mas Roni itu. Aku tidak peduli apa yang kalian sebut. Memeras. Jaga kau, kurang aja kau. Kau sudah coba mendatangi gubuk selamat. Katakan dengan guru siapa guru utusan dari Maha Guru Iblis itu. Jangan sampai dia bertemu dengan guru Entot dan Don Pot. Habis dia. Aku tidak takut ancaman. Aku tidak sama sekali tidak takut.
Aku sekarang, lihat, aku tidak berani karena aku tahu ada guru di belakang. Oh. Untung saja tidak ada kau tadi, Ki. Jangan-jangan ini Kalau ada kau lihat, orang yang menghadapi. Oh, bukan saja juga dihadang lagi. Iya. Banyak sosok-sosok misterius yang sengaja mungkin ingin menguji. Benar. Apakah benar saudara-saudara dari Banggai Lampung ini bisa menobatkan Bos Kimun ini? Sudah sehebat apa? Mungkin disitulah mereka ingin menguji. Inilah mungkin makanya dia merasa sombong saat ini. Bahkan Janggak saat ini pun Aki pindah-pindah ke tempat. Kenapa? Diteror terus tiap malam. sudah kalian mengadu, satu nasib kalian semua. Akan jadi satu nasib. Akan kali kubur aku injak-injak. Sebelum kami menerima kau injak, kau yang kami injak-injak di sini, Alek. Kau sudah lancang berbicara di gubuk selamat ini. Aku cukup percaya diri untuk saat ini. Aku ada guruku di belakang. Bukan percaya diri, itu namanya pecundang. Pecundang bagaimana? Yang berlindung di balik ketek guru kau. Kalau memang kau hebat, Lebih baik kau katakan dengan Aku tidak tahu. tahu. Aku memang. Jika kau berani, ayo satu lawan satu. Empat lawan satu. Oh, satu lawan satu. Hajar aja Miri. Nampaknya ilmu jaluk sudah habis ya. Kan tadi sempat ilmu ngeloknya juga diambil. Boleh tidak ilmu ngelok kau? Jalek. Lelok itu kayunya di sini. Aku pisau yang di sini. Oh, Golok yang di sini. jadi kalau ngelok itu kayu di sini, kalau kau pisau di sini. Aku tidak sudi ngelok. Cuy, Alek, lebih baik kau katakan dengan guru kau. Siapa guru kau yang berperawat dari Batu Lugong tersebut? Ya, sebelum dia sampai. bahwasanya kalian takut semua. Oh, tidak apa-apa kami takut. Tapi yang penting mudah-mudahan kau sadar, Alek, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang abadi, Alek. Setiap yang hidup di muka bumi ini pasti akan menemui kematian. Termasuk kau, Alek, yang katanya dijanjikan 9 nyawa, 7 nyawa. Aku percaya semua itu. Aku percaya pada guru. Bahkan kau Tidak tahu. percaya dengan kalian. Aku tidak percaya ucapan kalian. Hei, Alek, harus kau bertanya dengan Mahesa. Suko yang memberikan ilmu siluman monyet saat ini pun sudah tergolong, Alek. Iya, ilmu, ilmu kau. Kau mengajarkan. Iya, kau, ha? Walaupun ceklok sudah. Kagak, ilmu, Alek. Iya, ilmu kau, ha? Ajar aja, ilmu. Ngajar kau, ha? Itu akibatnya kau selalu mencari keselamatan. Ha? Makanya aku bilang pada diri kau, Alek, tidak perlu kau mencari keselamatan. Buat apa kau yang ada keselamatan mencari? Ketika dia mendengar nama Suko yang memberikan ilmu siluman monyet kepada Mahesa. Bagaimana aku tidak terkejut? Kalian bertele-tele dan menjelang aku diam-diam. Ini apa? Sudah coba-coba dari kau. Ngajar kau. Aku tidak mau dengar ceramahmu. patahkan saya kaki. Ki. Katakan dengan Sukro ya, Kisamat tidak pernah takut, Ompong tidak pernah takut. Aku tidak kenal itu Sukro. Ada Sukri. Kau saja. Aku khawatir dua sosok itu jangan-jangan Sukro dan Jale di bawah Bisa jadi. ini kau ha? Pura-pura dia tidak tahu dia nih. Jangan kau pura-pura tidak tahu, Alek. Aku tahu kau sempat menemui Jale. Oke, ini sosok yang kau yang berhadapan dengan menghadang lagi ke saya. Ini. Ada guru-guruku di belakang. Ini po. Iya Ki, ini yang mencari Aki tadi Ki. Aku bisa menari-nari. Dengan ini, ini menjelang kematian kamu kalian. Tapi ini siapa lagi Ki? Kalian, dia sama berbaju dengan Aki. Oh, Mungkinkah dia ini bawa satu, cemeti. mungkinkah ini satu perguruan dengan Aki tidak. Yang dibawa Alek ini Jalek dan Sukro. Ternyata dua sosok misterius ini po. Apa? Kenapa kalian tidak terima ketika kami mengajak Alek? Dia tidak akan terima apapun yang kalian lakukan pada muridnya. Dia akan tidak dengan diam, Ki. Dia akan membasuh kalian. Hanya karena Bos Kimun tobat, jangan disekap. Kau membabi buta, menghadang setiap saudara-saudara kita dari Banggai Lampung. Kau datangkan orang-orang dari Goa Batu Lugong hanya untuk membentengi kau dan Mahesa. Semua perbuatan ini adalah karena perbuatan kalian. Kalian sekap jaga. Kalian cuci otak Bos Alek. Kimun sehingga dia tobat. Jangan disekap karena itu adalah karma buruk yang selama ini ditanam dari Jangga. Tidak ada buruk yang kami lakukan.
Bahaya kalau kena mata. Kalau kena mata, Iya. bisa membuat mata kita Nggak buta. balik modal. Kenapa kita melihat seperti panglang? Ketika dia mabok, ha? Dia bukan kelas tukang urut yang kamu sebut. Oh, bukan kira Simon. Jadi, bukan. Ini ini sebagai peringatan kepada gurumu. Bahwa kami pun bisa berlaku sesuka hati kami. Kalau kau tetap mengancam kami. Aku tidak takut aja. Aku bisa mengendalikan. Aku bisa percaya diri. Kami menjanjikan 9 nyawa katanya. Kau pikir kau kucing, udah nyawa. Dia tidak sadar bahwa setiap yang mati di muka bumi ini anak akan hidup kau pasti akan mati. Berkajar kau. Oh. Tapi dia ini tidak memiliki ilmu 3 naga, Alek ini. Belum berilmu 3 naga. Bahkan kamu kapan kita kan tidak memiliki. Aku bisa kaya. Oh, bisa kaya. Tapi salah satu dari gurumu yang aku lihat ada sosok 3 naga yang mengawalnya. Dan di situ mukanya seram seperti bandit. Itu. Makanya aku berguru dengan dia. Makanya aku berguru dengan dia. Dia ada punya sosok Kalau tiga kau ingin berguru tentang hal itu, lebih baik kau datangi guru entot yang ada di pinggir sungai Tempuras. Oh, itu dia. Oh, guru Eto. Itu kau. Jangan-jangan mereka ini memang bong sekutu dari guru entot. Benar sih. Kau lihat kondisi. Tidak punya daya. Dia sudah berhadapan dengan guru. Lihat Mus Arya. Dia sudah berdarah-darah dengan melawan guru. Adi Alek. Apakah giliranmu? Apakah untuk saat ini giliranmu pilih? Kami ini mengikhlaskan hidup kami, Alek. Apapun yang terjadi itu atas kehendak yang maha kuasa. Bahkan nyawa keselamatannya apabila berpisah dari kakaknya, itu aku yakini adalah takdir dari yang maha. Bukan kehendak itu yang kau datangkan ini, Alek. Wih, bersetan. Dalam hati kalian pasti mengandung ketakutan. Pasti kalian ketakutan semua dengan guru. Belum Maha Guru. Kalau Alek. Maha Guru sudah turun. Kau tahu, Bang Billy, Bang Ompong, Gus Arya, Kisamat, turun ke muka bumi ini seorang diri, tidak membawa seorang pun kawan. Jadi kami tidak pernah merasa takut dengan kematian. Ingat, karena setiap yang mati pasti akan menemui jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Aku tahu. Lahir ke dunia ini memang telanjang, tapi kita harus banyak memperkaya diri. Tidak seperti kalian. Tidak semua telanjang, aku yakin. Guru kau satu ini, dia tidak telanjang. Dia sudah membawa 3 naga di dalam tubuhnya. Jika kau berani 1 lawan 1. Ada apa ini? Semut kali Oh, gitu. semut kau katakan? Oh, 1 lawan 1 kalau berani. oh, 1 lawan 1. Ya silakan, tinggal kau pilih kami ini. Alek, sampaikan dengan Mahesa, sampaikan dengan Tesen yang selama ini orang membiayai hidupmu. Katakan bahwa kami ini tidak pernah takut dengan kematian. Bahkan ketika kalian mengancam akan berkatakan pada epokan Bangkai Lampung apabila Maha Guru itu datang, kami pun tidak akan pernah takut karena kami yakin apa yang terjadi di atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Bukan kehendak kau, Alek, bukan kehendak siapapun Mahesa, jadi bukan. Kami yakin apa yang terjadi. Kita menggerakkan tangan ini tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa itu tidak bisa, Alek. Jadi jangan sombong kau hidup di muka bumi ini. Aku tidak percaya ucapan. Bahkan, gue saja, ketika akhir ke Gunung Batu Lugu, ke kawah tersebut, gubuk pada epokan Kiai Ajik pun dikatakan dari mereka. Apa urusan? Bahkan aku sempat bertemu dengan Abayoka di sana. Abayoka dihajar sampai tangannya seliu. Emang kurang ajar Alek ini. Apa urusan kalian? Di situ Terserah aku, mau sajadah Kiai Ajik. Sajadah. Dihajar semua Pak, bawa pisau jempolnya diambil. Hah? Kamu kurang ajar mereka. Mereka mengecekku guru. Ajar mereka guru. Beli minyak sapi. Apa yang mereka? Ya memang pas, Alek, pas. Satu membawa kelendengan sapi, satu membawa cambuknya. Kenapa dia tidak terima? Dia mengatakan membawa kelendengan Seperti pengembala sapi artinya Ki. memang jangan-jangan kau ini menemukan mereka sedang mengembala, Alek. Satu membawa kelendengannya, satu membawa cambuknya. Dan kau menjadi sapinya, Alek. Bisa jadi. Iya. Kompak sekali. Kompak sekali kalian. Ada buruk di belakang. Kami tahu kau ada itulah kekuatan kau semakin bertambah, Alek. Iya. Tapi kau sadar tidak? 2 guru yang ada pada diri kau sekarang ini, bicarakan mereka itu agar supaya orang akan berjalan yang benar, Alek. Itu aja yang kami inginkan. Sadar, aku tidak sesat menurutmu.
Ambillah kau dibantu dengan luar gurunya. Aku harus sadar. Aku tidak sesat. Alek, kalau cara kalian ingin mengancam saudara-saudara seperti ini, kau ingat, salah satu orang dari kalian yang nyawanya saat ini ada di tenggorokan. Bahkan nyawanya ada di dalam genggaman keselamatan. Ingat itu. Jangan kau ancam-ancam kan. Bisa saja kau akan gagal mendapatkan semua yang dijanjikan dari Bos Gimon. Karena aku yakin Jangga tidak mau bertobat. Kenapa? Karena dia masih memiliki janji dengan Bos Gimon bahwa harta itu harus diberikan kepadanya. Dan nyawa Jangga tahu saat ini lidahnya sudah keluar. Jadi apabila kau tetap mengancam kami, jangan salahkan Kisamat. Aku habisi, aku hendamkan di lubuk singgir. Tahu kau? Aku tidak takut ancaman. Jika memang kalian lepaskan Bos Jangga, kalian akan aku ampuni dengan guru-guru. Memang dia jangan sempat belajar pencak dengan Cak Mun. Iya, bisa. Siapa lagi? Esko. Kagak, Aki melihat dari tindakan dah. Memang seperti tindakan pencak seluang, Cak Mun. Saudara Alek, memang kami kurang ajar di hadapan orang-orang yang tidak punya hati seperti kalian. Kami punya hati. Jaga ucapan. Kalau kau punya hati, Alek, perilakumu tidak akan seperti ini. Karena hati itu mencerminkan kebersihan, kesucian. Ingat itu. Perlakuan begini karena ulah kalian. Bebaskan Jangga. Bebaskan Jangga. Lepaskan Bos Gimun. Pertemukan dengan kami. Kami tidak terima. Dia sudah tobat. Lepaskan boleh pertemukan dengan kau. Ya. Ya nanti Jangga akan aku lepaskan dan aku akan pertemukan dengan kau. Mungkin sudah dalam keadaan terbungkus. Coba Kain kapan? Dia tidak akan mati di tangan Muki. Dia dibantu dengan dua gurunya. Karena dia ini sudah dimasuki salah satu perewangan yang ada di Gunung Patulunggo. Akhirnya dia ini sudah dimasuki dari Cipulung dan Kumis nih. Iya, memang otak mereka ini sudah memiliki semua. Udah Alek. Aku tidak mau dengar lagi ocehan kalian. Guru, selesaikan ini. Ratakan mereka semua. Kenapa lihat memang dijaga juga ya? Hati-hati kau menggunakan cambuk itu. Cambuk tersebut bisa saja membunuh. Dia tidak akan mendengar ocehan kalian. Dia hanya mendengar apa ucapan. Masih Maya. Dia Jadi kita mati. Apa kematian? Oh, motong ayam. Motong ayam. Apa yang kau bisikan, Alek? Jangan-jangan memang kau sumber masalah ini. Kau. Kalau iya kenapa? Kalau iya kenapa? Aku akan berhenti menghalangi kalian jika memang Jangga dilepaskan dan bawa ke hadapan Bos Gimun. Dia sudah dicuci otaknya. Kalau kau ingin melihat keadaan Jangga, kau datanglah besok pagi. Teguguk selamat ini. Dan kau bantu membawa cangkul. Kau jangan berdiri. Kau selalu mempermainkan aku, Ki. Kau tunjukkan aku di sana. Di sana tempat Jangga. Aku ke sana kau sudah pagari goib. Karena Jangga saat ini sedang lidahnya keluar. Karena dia tidak mau bertobat. Bahkan katanya lebih baik aku mati daripada bertobat katanya. Itu tidak mungkin. Jangga tidak akan mati. Oh, jadi kamu ini mau kali. Kami ingatkan kepada kau. Kami ingatkan kepada kau. Ini belum apa-apa, Ki. Tunggu kesembuhanku, Ki. Kenapa mereka membabi buta dengan
Tapi kenapa banyak sekali sosok-sosok misterius yang Iya. jangan-jangan ini sengaja mereka turun gunung atas perintah dari Maha Guru yang dikatakan dari Bos Kimon tersebut. Mungkin dia ingin menguji Tapi memang apakah tadi juga Ki, saya juga bertemu dengan yang memakai apa namanya pendekar warna merah. warna merah juga. Rambutnya gimbal juga tadi itu. Ki. Rambutnya gimbal juga. Iya, mukanya hitam. Utusan dari Nah iya sama, kata yang Mahesa. dari Mahesa juga. tapi tadi yang pakai baju seperti Kiselamat yang pakai luri itu, dia memakai cabuk. Tapi kenapa memang mereka bisa sepasang? Satu membawa kelendeng sapi, satu membawa cabuk. Iya, seperti pengembala. Jangan-jangan alat ini sudah dijadikan sapi dari oleh mereka. Bahkan kalau dia menggerakkan api mengingatkan sosok sahabat Kiselamat orang baik yang ada di pinggiran Siapa hutan lagi ini. itu? Kiparlan. Oh, Iya, benar. Ketika dia mencabuk-cabuknya, ketika dia mabuk menggunakan Ini baru utusannya, bagaimana Maha gurunya itu. utusannya saja luar biasa keilmuannya. Ya utusannya saja seperti ini. Tapi aku yakin mereka hanya menyelami sampai di mana pagar gaib di Padepokan Bangkalan tersebut, sampai di mana kekuatannya. Karena aku yakin setiap kejadian seperti ini akan dilaporkan kepada orang yang memerintahkan mereka ini. Benar. Bahkan mereka ini kan sempat dijanjikan dari Mahesa uang, Benar ya. Sertifikat ya. sertifikat, tanah, apabila mereka berhasil membawa Bos Imun kembali. Karena banyak sekali yang tidak sampai kepada mereka ketika Bos Imun bertobat. Sertifikat 1000 sertifikat. Bahkan hutan-hutan yang selama ini, kebun-kebun, tanah-tanah yang dirampas dari mereka ini, semuanya kan masih berada di tangan Bos Imun. Iya. Dan belum ada yang mereka miliki, Imun makanya sudah mereka tobat. membabi buta. Iya. Tapi ya itulah pelajaran bagi kita, Bang. Ya, berarti dari sini ke depan, ucapan apa yang disampaikan dari Bos Imun itu bukan disampaikan di belakang. Ini baru utus-utusannya, baru ibarat orang-orang yang pernah berguru ataupun pernah bersama dia, sengaja untuk memantau dari Pergerakan dari kita. pergerakan dari kita. Karena apa Ki? Karena selama ini kan seperti jangkar tesan kan ini jarang tidak untuk mungkin Ki. Orang-orang seperti yang sudah mendatangi kita ini Ki, tidak untuk mungkin saja bisa saja Ki, orang yang pernah bersama dengan tesan dengan jangkar. Nah, Ya, karena iya. Alek ini berani mentaruhkan nyawa. Alek ini. Karena apa? Setiap katanya 500 juta sebulan dijamin dari tesan dari Mahesa ini. Yang pasti jangan berkhianat katanya. Makanya Alek takut miskin. Kalau dia sampai bertobat, kalau dia sampai Diambil semua aset-aset semuanya akan segala diambil katanya. Makanya Alek seperti budak dari Tessen dan Mahesa ini. Kenapa? Karena setiap bulan dikasih uang 500 juta dari Mahesa tadi. Sampai Mahesa berguru kepada Sukok siluman monyet pun. Alek ini tahan pasang badan untuk mencarikan tumbal. Bahkan Nyai Umilah yang ada di pinggir tempungan pun dibuat, diambil darah perawannya. Astagfirullah. Sabar, Bang. Ya itulah ujian bagi kita, Bang. Ya itu kita juga akhirnya kan jarak kepada Padepokan dari Bangkalan. Iya. Karena dari sini ke Padepokan itu Jauh, kadang memang ke jauh. Bangkalan. Apabila akhir ke Padepokan kadang itu akhir itu sampai 2 malam, 3 Iya. malam. Kenapa? Sampai detik ini sampai saat ini Ibu Umi kata sampai masih lagi sehingga kehilangan perawanannya tadi. Iya, karena apa? Mau ditumbalkan dari Alek ini untuk memenuhi 7 darah perawan pedang Alek itu. Jadi